ada beberapa isu yang sedang digoreng. Padahal kita bukan gorengan nih Pak, tapi digoreng-goreng nih Pak. Terkait dengan surat suara yang rusak. Ada lagi nih Mas Fairuz berita tentang pendistribusian logistik tidak dikawal. Nah, itu bagaimana Pak meluruskannya Pak? Contoh di Pandeglang, misalkan di Pandeglang. Kalau misalkan wilayah Patia banjir, Sukaresmi juga banjir. Itu pun ya tentunya tidak bisa juga dilalui oleh kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Anis Marini Ardi dan rekan saya Fairuz Lazuardi Nurdani dalam acara podcast KPU Provinsi Banten. Telah hadir di tengah kita Bapak Ahmad Sujai sebagai Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada podcast kali ini Pak, Ya. kita akan membahas soal pengadaan dan pendistribusian logistik Pak pada pemilu 2024, terkhususnya di Provinsi Banten begitu. Jadi mungkin ke depan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Sujai itu bisa menjadi informasi penting untuk teman-teman pemilih seluruhnya. Gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan aja nih Mbak ya. Boleh, boleh. Jadi untuk mempersingkat waktu nih Pak, pertama Pak ya, ini pemilu udah H-26 ya Mbak ya? Betul, kurang dari 1 bulan Mas. Kurang dari 1 bulan. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana Pak persiapan kita KPU Provinsi Banten menjelang pemilu 2024 Pak? Iya, terima kasih ya. Perlu disampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara tinggal 26 hari lagi. Nah, sebagaimana ketentuan yang ada di undang-undang bahwa tahapan pemilu sudah dimulai itu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ya, tepatnya kan di 14 Juni 2022. Tidak terasa ya tentunya ketika kita sudah banyak melalui beberapa tahapan yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan tahapan pemilu, tinggal 26 hari lagi. Nah, kaitan dengan masalah persoalan logistik ya, tentunya logistik ini bisa dikatakan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemilu. Tentunya proses pengelolaannya harus dilaksanakan secara profesional ya, dengan mengedepankan prinsip jujur yang tentunya harus diperhatikan juga kaitan dengan masalah persoalan tepat jenis ya, maksud juga tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tentunya harus tepat biaya juga ya. Betul. Nah, kaitan dengan masalah persoalan yang berkaitan dengan progres ataupun perkembangan logistik, tadi pun saya juga memimpin rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder, hadir juga dari kepolisian, dari Korem ya, termasuk juga dari pihak Bawaslu Banten, ada juga Kesbangpol, ada juga pihak Kejaksaan Tinggi Banten, yang mana logistik sampai dengan saat ini, sebagaimana yang sudah diketahui beberapa pihak juga, memang sejak 2023 itu sudah ada juga yang diterima oleh masing-masing KPU kabupaten. Karena logistik ini, sebagaimana kebijakan dari KPU RI, itu pelaksanaan pengadaannya dibagi menjadi 2 tahap. Karena ada juga yang berkaitan dengan masalah persoalan daftar calon tetap ataupun daftar pasangan calon. Iya, Nah, di betul. tahap pertama ini sejak DPT ditetapkan, berarti kan sudah ada gambaran untuk penetapan alokasi kebutuhan seperti kotak suara, bilik suara ya, tinta, termasuk juga masalah persoalan segel ataupun sebagai segel plastik untuk pengaman ataupun sebagai pengganti gembok kotak suara, sebagai pengganti nama sekarang segel plastik. Itu tahap pertama sudah diterima. Nah, terus yang berkaitan dengan saat ini juga alhamdulillah
kaitan dengan pelaksanaan pengadaan yang masuk ke tahap 2 yang tadi saya sampaikan, yang tentunya masuk tahap 2 diantaranya yaitu surat suara, ya. Ada juga jenis-jenis formulir, baik formulir yang untuk melakukan proses pengadministrasian hasil penghitungan suara di TPS, ukuran plano ataupun ukuran A4, termasuk juga daftar pasangan calon ataupun daftar calon, ya. Dan ada juga sampul, baik itu sampul biasa yang untuk amplop berita acara dan sertifikat hasil, dan sampul kubus, ya. Sampul kubus pun itu peruntukannya sebelum proses distribusi surat suara kan harus dimasukin ke sampul dulu. Setelah penghitungan suara juga sama kan, dibutuhkan sampul ada sampul untuk surat suara sah, tidak sah, yang tidak digunakan, termasuk juga yang keliru coblos. Saya kira kaitan dengan masalah persiapan ini sudah sudah sangat siap, ya. Tinggal beberapa jenis formulir yang tentunya belum ada proses produksi, ya. Gitu. Emang luar biasa kompleks ya Mas, Kompleks ya banget. persiapan logistiknya ya. Nah, terkait dengan distribusi logistik nih Pak, dari KPU kabupaten kota kemudian ke kabupaten ke kecamatan, itu kapan Pak yang harus didistribusikan? Kemudian aturannya seperti apa? Iya, ketika merujuk pada peraturan KPU nomor 14, ya, yang sebagaimana sudah diubah dengan peraturan KPU 16 yang mengatur kaitan dengan logistik, termasuk juga pedoman teknis yang mengatur tata kelola logistik, ya. Keputusan KPU nomor 1395, ya, kaitan dengan masalah persoalan kapan distribusi logistik pemilu dari gudang KPU Kabupaten ke tingkatan badan ad hoc. Saya kira di dalam keputusan 1395 sudah ditegaskan yang terpenting itu ada batasan akhir, ya. 1 hari sebelum hari H itu harus sudah diterima oleh petugas KPPS, baik jenis logistik yang ada dalam kotak suara ataupun jenis logistik yang ada di luar kotak. Karena sesuai dengan ketentuan di 1395, logistik itu ada yang masuk ke kotak suara, ada jenis logistik yang di luar kotak suara. Seperti misalkan contoh, daftar pasangan calon, daftar calon, ya, tanda pengenal baik untuk KPPS ataupun petugas ketertiban TPS, saksi, ya, termasuk juga kaitan dengan masalah ballpoint, ya, spidol. Saya kira itu kan di luar kotak suara, ya. Tinta ya Pak ya? Tinta itu dalam kotak, ya. Dalam kotak. Dalam kotak kalau tinta. Kalau cinta Pak? Kalau di cinta dalam hati. Oke. Gitu, ya. Tinta dalam kotak, cinta dalam hati. Ya, itu. Kalau tinta dalam kotak, cinta dalam hati. Cinta dalam hati. Mantap Siap. banget. Oke, Pak, ini lagi ada yang rame nih, Pak. Jadi di media ada beberapa isu yang sedang digoreng. Padahal kita bukan gorengan nih, Pak, tapi digoreng-goreng nih, Pak. Terkait dengan surat suara yang rusak, yang memang kalau ada beredar di media nih untuk teman-teman pemilih mungkin yang sering lihat-lihat media, itu jumlahnya cukup banyak tuh, Pak. Nah, itu seperti apa sih, Pak, tanggapannya, Pak? Ya, sebetulnya bukan sedang digoreng. Jadi para stakeholder terkait, ya, termasuk juga media sedang mempublikasikan hasil kerja KPU, ya, itu betul-betul profesional, ya. Dengan adanya surat suara yang masuk kategori rusak, ya, berarti itu menunjukkan bahwa teman-teman KPU di Kabkota itu sudah melaksanakan standar operasional prosedur sebagaimana ketentuan yang ada di keputusan KPU nomor 1395. Memang setiap jenis logistik, bukan hanya surat suara, tetapi jenis logistik lainnya pun seperti bilik suara, kotak suara, ya, tinta, ya, termasuk juga formulir-formulir, sampul, itu harus ada yang namanya proses penyortiran. Cuma untuk jenis logistik yaitu surat suara sebagai logistik yang sangat yang sangat
Krusial. masuk kategori logistik utama ya, yang proses produksi, proses pergeseran ataupun pengiriman harus dilakukan pengamanan dan pengawalan ketat ya, itu surat suara, itu ada proses pelipatan. Nah, ya pertanyaan begini, ya dengan adanya informasi yang disampaikan di berbagai media bahwa ditemukannya surat suara rusak, ya saya tegaskan itu dalam rangka untuk menyampaikan, ikut membantu menyampaikan bahwa KPU sudah melaksanakan proses penyortiran surat suara dengan cara yang benar. Iya. Nah, tujuan daripada penyortiran kan sudah jelas. Tujuan penyortiran surat suara itu untuk memastikan tepat enggak jenisnya, tepat enggak kualitasnya. Kenapa saya katakan tepat tidak jenisnya? Karena surat suara itu tidak sama isinya. Di Banten ini ada berapa dapil? Presiden kan 1 dapil, DPD 1 dapil, DPR RI ada 3 dapil, ada Banten 1, 2, dan 3. DPRD provinsi itu ada 12 dapil. 12 dapil. DPRD Kabupaten itu ada 44 dapil. Ada yang 4 ya per kabupaten kota, ada yang 5, ada yang 6. Nah, saya kira tidak menurut kemungkinan luarnya itu ya di bagian pendanda itu ada keterangan misalkan contoh dapil 5, bisa saja misalkan isi daftar calonnya dapil 6. Kan begitu. Nah, termasuk juga di dalam ketentuan yang ada di keputusan KPU nomor 1395 ada juga beberapa jenis kategori surat suara ya. Ada surat suara ada surat suara rusak ya, itu yang ada juga surat suara yang cacat cetak tetapi masih dapat digunakan. Ya. Saya kira kaitan dengan masalah surat suara rusak nanti ada mekanisme. Teman-teman di daerah, di Kapkota itu menuangkan dalam berita acara. Nanti disampaikan. Kepada siapa disampaikannya? Kepada pejabat pembuat komitmen di Satker sebagai pelaksana pengadaannya. Ya kalau surat suara DPRD provinsi, DPD dan DPRD Kapkota itu disampaikan kepada PPK tingkat KPU provinsi. Oke, berarti clear ya? Clear ya, Mbak ya, karena memang hari ini surat suara yang rusak itu mungkin dari tahap proses produksinya. Bisa jadi. Nah, hari ini KPU itu mencoba menyortir begitu Pak ya, supaya memberikan data yang jelas dan pasti kepada masyarakat bahwasanya ini loh yang rusak gitu. Makanya ketemu jumlahnya. Makanya ketemu jumlahnya dan angkanya. Jadi itu bentuk bagian dari hal-hal yang diupayakan oleh KPU sebagai transparansi kepada masyarakat begitu. Betul. Jadi emang biar kita juga tahu nih cara untuk harus diganti dengan yang baru melalui mekanisme yang ada. Oh, jadi ada yang diganti, ada yang mungkin masih bisa dipakai begitu. Oke, siap. Nah, Pak, terkait dengan pendistribusian logistik ke gudang, Pak. Pengawalannya seperti apa, Pak? Karena ada lagi nih Mas Fairuz berita tentang pendistribusian logistik tidak dikawal. Nah, itu bagaimana, Pak? Meluruskannya, Pak? Ya, sebetulnya ini kan hanya misinformasi. Ya, misinformasi. Di dalam Undang-Undang 7 itu juga sudah sangat jelas ya bahwa yang sifatnya wajib dilakukan proses pengawalan dari pihak kepolisian itu kan jenis logistik yaitu surat suara. Mulai dari proses produksi, proses pengiriman dari tempat produksi ke tempat tujuan ke gudang KPU Kabupaten, termasuk nanti dari Kabupaten ke tingkatan ad hoc secara berjenjang, PPK, PPS dan KPPS itu harus dilakukan pengawalan oleh pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Nah, yang berkenaan dengan isu yang beredar misalkan sempat heboh juga ya berkaitan dengan masalah jenis logistik itu formulir model C Plano yang dikirim oleh pihak perusahaan ke KPU Lebak, Pandeglang dan Cilegon. Sebetulnya di dalam keputusan KPU nomor 1395
itu juga sudah sangat jelas. Bicara masalah persoalan jenis logistik lainnya, itu kan sifatnya opsional, tidak wajib, ya, tidak wajib dilakukan pengawalan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, ya, pihak perusahaan juga bertanggung jawab atas keamanan yang berkenan dengan proses pengiriman dari tempat perusahaan mereka sampai dengan tempat tujuan, yaitu ke gudang KPU Kabupaten Kota. Jadi itu hanya sekedar misinformasi saja sebetulnya. Jadi memang harus Dan kita luruskan ya Pak ya? sebagaimana yang kita ketahui, sejak tanggal 1 Desember proses pengiriman surat suara dari perusahaan ke gudang KPU Kabupaten Kota ini selalu dikawal oleh anggota BRIMOB, ya, gitu. Dari proses loading sampai dengan proses sampai ke tempat tujuan, ya, itu selalu dilakukan pengawalan, begitu. Oke, nah selanjutnya nih Pak, kan tadi surat suara sangat penting Pak ya. Terus kalau kita masuk ke bicara soal pengawalan gitu, mungkin masyarakat juga ingin mengetahui begitu Pak, pengawalan yang dilakukan itu harus seperti apa sih Pak kira-kira, dan oleh siapa saja begitu Pak? Apakah ada unsur-unsur lain selain kepolisian misalnya, contoh begitu Pak? Ya, saya kira mekanisme ataupun standar operasional distribusi logistik, ya, nanti dari gudang KPU Kabupaten Kota ke tingkatan ad hoc, kalau misalkan bisa langsung ke TPS ya langsung, kalau tidak bisa kan secara berjenjang kan, melalui PPK, PPS baru ke KPPS. Saya kira pihak kepolisian juga sudah diberikan perintah oleh aturan, oleh undang-undang untuk melakukan proses pengamanan, mulai dari tempat asal sampai dengan tempat tujuan, ya, sampai dengan posisi logistik tersebut yang sudah berisi surat suara, ya, di mana misalkan adanya di PPK misalkan, ya harus dilakukan pengamanan, ya, gitu. Nah, Bawaslu dan jajaran sampai dengan tingkatan pengawas TPS, saya kira juga sudah diberikan perintah oleh undang-undang, ya, untuk melakukan apa? Pengawasan, mengawasi, memastikan bahwa logistik itu yang dikirim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, kalau aturan tadi saya kan keputusan KPU nomor 1395 lagi. Iya. Gitu. Jenis logistik yang sudah masuk kotak itu misalkan sudah benar nggak isinya? Kayak misalkan kotak suara DPRD provinsi itu isinya apa saja, kan sudah dijelaskan oleh keputusan KPU nomor 1395. Ada surat suara, ada formulir sertifikat hasil baik ukuran A4 dan ukuran yang planonya kan begitu. Dan sudah dalam keadaan tersegel kan begitu. Nah, saya kira itu sudah ada tugas dan fungsinya masing-masing. KPU diberikan kewenangan untuk melakukan proses merencanakan, pengadaan, pengelolaan, ya, tata kelola tadi, ya, tata kelola sampai dengan proses pendistribusian, saya kira kan. Jadi apakah misalkan pihak lainnya, misalkan seperti media, ya media juga bisa melakukan proses peliputan, ya, bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa logistik sudah didistribusikan, misalkan dari gudang KPU Kabupaten Kota ke PPK, contoh misalkan, kan begitu. Saya kira semua pihak juga yang jelas sudah ada sudah ada kewenangannya masing-masing lah, gitu. Jadi insya Allah aman Mbak, karena Aman, pengawalannya itu harus ketat, mengingat surat suara itu sangat penting, jadi harus dikawal secara ketat begitu Pak ya. Iya. Tapi ada yang nggak aman nih Mas. Apa tuh Mbak? Jadi menurut prediksi BMKG nih Pak, kita kan masuk ke musim penghujan. Nah, ini memasuki musim penghujan ini distribusi logistik kita kan nanti takutnya ada cuaca buruk, terus wilayah rawan bencana. Nah, antisipasinya seperti apa Pak? Iya, saya kira KPU juga terus berkoordinasi ya dengan para pemangku kepentingan kaitan dengan masalah hal-hal tadi yang dikhawatirkan. Memang betul pihak BMKG termasuk juga pihak-pihak lainnya sudah sering menyampaikan di bulan-bulan Januari, Februari ini sudah memasuki musim musim hujan lah kira-kira begitu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut tentunya KPU juga sudah mendapatkan data ya dari masing-masing
KPU Kabupaten. Namun lagi-lagi tidak semua KPU Kabupaten yang memiliki wilayah kerja tersulit tadi, ya. Nah, KPU sudah memiliki data hasil dari KPU Kabupaten itu ada sekitar 65 TPS, ya, yang lokasi distribusi logistik yang tidak bisa dilalui dengan roda 4 ataupun roda 2. Contoh misalkan kayak di Kabupaten Serang, itu kan ada 20 TPS ya. Ada 20 TPS yang tersebar di berapa kecamatan tuh? Ada Ciruas ya. Ada Tirtayasa, ada Pulau Ampel ya, itu. Jadi saya kira itu ada Ciruas, Tirtayasa, terus apa lagi? Pulau Ampel, ada 3 kecamatan ya. Yang tentunya yang menjadi informasi ya tidak baru ya, kayak misalkan di mana tuh di Tirtayasa ada desa warga Sara ya, itu kan ada 4 TPS yang proses pendistribusian logistiknya harus menggunakan kira-kira kapal ya atau perahu lah ya, perahu yang agak lumayan besar juga kan. Ada 4 TPS. Ada lagi di mana tuh? Di desa Pulau Ampel ya. Di Pulau Ampel juga ada desa Pulau Panjang ya. Cukup lumayan banyak di sana, ada 8 TPS ya. Ada 8 TPS. Tapi memang yang agak lumayan jauh jaraknya itu kan ke desa warga Sara yang Kecamatan Tirtayasa. Ya Pulau Panjang juga cukup lumayan jauh juga. Ya kalau yang sudah itu kan sekitar kurang lebih 30 menit ya. Kalau ke warga Sara kan sekitar kurang lebih 3 jaman. Itu pun kalau cuacanya bagus. Kalau tidak bagus kan ombaknya agak ini juga kan. Agak oleng-oleng dikit kayak virus gitu. Waduh. Di Pandeglang juga ada, misalkan di 7 TPS ya. Ada di wilayah Cibitung, ada di wilayah mana tuh di wilayah Cimanggu, kayak Batu di Hideng, ya Batu Hideng ya. Termasuk juga di wilayah Kabupaten Lebak. Nah, Lebak juga paling banyak juga Lebak ya, Ada gitu. Yang harus 38 dipikul ya. Ada berapa? 38 TPS yang tersebar di 2 kecamatan. Yang paling banyak kan itu di wilayah Desa Kanekes ya. Bisa juga masuk daerah Badu juga masuk Kanekes kan begitu. Di sana juga lumayan banyak kaitan dengan di Lewi Damar. Di Desa Kanekes itu ada 27 TPS ya saya kira. Nah, yang jelas KPU terus melakukan mitigasi dan tentunya akan mengkoordinasikan ya, karena kita juga di dalam rakor dengan para pemangku kepentingan baik Pemprov ya, baik Polda, termasuk juga TNI ya, terus juga Bawaslu. Yang jelas untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, ini harus memperkuat yang namanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Yang menarik itu tadi tentang daerah-daerah yang sulit itu ya untuk dilalui roda 4 dan roda 2. Itu alternatifnya kayak gimana Pak? Apakah harus dipikul, dipakai gerobak atau seperti apa Pak? Ya, saya kira bukan hanya 65 TPS yang masuk kategori tersulit. Kalau seandainya di bulan Februari, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Amin. Kalau misalkan contoh di Pandeglang, misalkan di Pandeglang. Kalau misalkan wilayah Patia banjir, Sukaresmi juga banjir. Itu pun ya tentunya tidak bisa juga dilalui oleh kendaraan roda 4 atau roda 2. Harus menggunakan kayak getek atau perahu kan gitu. Ini kan pengalaman saya waktu jadi KPU di Pandeglang ya. Iya Pak, betul. Nah, kaitan dengan masalah bagaimana di 65 TPS yang sudah teridentifikasi tadi, misalkan jelas kalau wilayah Pulau Panjang dan Pulau Ampel, saya kira kan itu menggunakan perahu. Nah, kaitan dengan wilayah Kanekes ya dengan cara berjalan kaki itu dengan cara apa? Kayak bawa tas ransel ya, dengan cara dipikul ya. Iya, dipikul gitu, ya pakai dipikul. Nah, saya kira pihak-pihak lain seperti pihak kepolisian, TNI ya, pada prinsipnya mereka juga sudah siap untuk membantu. Ketika petugas KPPS juga kelelahan, mereka juga siap membantu kan begitu. Siap membantu. Sangat keren Pak. Saya jadi ingat ini Mbak, potongan lagu Roma Irama Mbak.
Apa tuh? Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi gitu. Waduh. Itu KPU banget Itu sih. KPU banget ya sebenarnya. menjelang pemilu nanti, Mbak ya. Logistik aja dijagain ya. Logistik aja dijagain, apalagi kamu. Iya. Oke. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan pamungkas nih, Pak. Jadi dari segala dinamika yang ada berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian logistik itu, Pak, bagaimana semangat optimisme yang bisa diberikan oleh KPU Provinsi Banten kepada masyarakat Banten ya khususnya bahwa pemilu 2024 akan terselenggara dengan sukses di Provinsi Banten? Ya, kunci yang pertama tentunya dari penyelenggaranya. Ya, penyelenggara teknis KPU. Kita harus menunjukkan semangat dengan kita diberikannya kepercayaan oleh pimpinan, oleh KPRI, dengan ditetapkannya sebagai warga masyarakat terpilih, bukan terhebat ya, terpilih ya. Iya. Ya, bukan terhebat tapi yang terpilih, kita harus semangat. Termasuk juga teman-teman di kabupaten kota, termasuk juga teman-teman yang ada di tingkatan ad hoc, baik kecamatan, PPS dan KPS. Ya harus solid. Ya, harus bisa saling mengisi. Jangan pula misalkan, oh saya di divisi ini, saya juga di divisi itu. Ya. Intinya kolektif kolegial, ya harus bersama-sama. Ya, kaitan dengan masalah persoalan misalkan bagaimana cara melewati persoalan-persoalan yang masuk kategori istilahnya adanya dinamika. Ya dinamika pasti ada dimanapun. Ya, tetapi kita ini kan manusia yang diberikan akal, ya gitu. Tinggal kita pelajari peraturan yang sudah dikeluarkan, baik itu PKPU ataupun petunjuk teknis, ya tinggal kita nanti diskusikan, laksanakan dengan sungguh-sungguh dan rasa penuh tanggung jawab, kan begitu. Jadi harus total. Ketika ada persoalan, sampaikan secara detail dan utuh, secara berjenjang. KPU Kabupaten Kota ke KPU Provinsi. Ketika KPU Provinsi sudah tidak mampu memberikan solusi, maka akan dikonsultasikan kepada KPU Provinsi dengan catatan pedoman kaitan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu sendiri harus mandiri, harus jujur, ya, itu harus apa lagi, harus berkepastian hukum, harus profesionalitas, kan begitu. Saya kira 11 prinsip tadi kan sudah jelas. Ditambah lagi satu prinsip, aksesibilitas, kan begitu. Dalam tata kerja ataupun dalam peraturan KPU lainnya kan juga jelas. Iya, betul. Gitu. Jangan pula misalkan kita ini bekerja penuh dengan inovasi tetapi tidak mempedomani dan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu tadi. Ya, gitu. Oke, jadi kayaknya kita tercerahkan banget. Jadi kunci daripada untuk terselenggaranya pemilu 2024 yang sukses, maka perlu kolektif kolegial gitu. Ya, harus diimplementasikan dengan utuh. Siap. Makna dari kolektif kolegial. Penyelenggaranya harus semangat. Penyelenggaranya harus semangat dan mudah-mudahan teman-teman pemilihnya ketika juga ada kritikan nggak usah down. Betul. Kritikan Maju terus ya, jadikan suplemen. Betul. Wah, mantap. Ketika ada kritikan jangan down, ya. Siap. Tapi harus dijadikan suplemen kritikan itu. Betul. Untuk terus meningkatkan kapasitas. Betul. Berarti KPU ini menjadi lembaga yang anti kritik, Pak. Anti kritik, harus ada kritik. Harus ada kritik. Bukan anti kritik. Bukan anti kritik. Iya, betul. Bukan anti kritik, tapi KPU harus menjadi lembaga yang siap dikritik. Siap dikritik. Mantap. Gitu. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah nih Mas Fairuz, Pak Jai, kita sampai di penghujung acara. Nah, teman pemilih, jangan lupa ikuti perkembangan informasi kepemiluan. Melalui apa Mas Fairuz? Melalui ada Instagram @KPU Provinsi Banten dan ada juga @JDIH KPU Provinsi Banten. Oke, ada juga Facebook KPU Provinsi Banten, Twitter dan juga TikTok, serta jangan lupa subscribe channel kita di YouTube KPU Provinsi Banten. Nah, mungkin itu dulu dari kami. Saya Anis dan Fairuz Lazuari Nurdani undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai.